الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas segala kebaikan, kenikmatan, rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus Allah berikan kepada kita. Kita masih di Allah beri kesempatan untuk melakukan salat maghrib secara berjemaah. Kemudian diteruskan dengan talim kita setiap Jumat malam. Itu pelajaran tauhid. Dan mudah-mudahan dengan kita bersama-sama belajar sehingga dapat ilmu yang kita peroleh ini untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita belajar tauhid. Merupakan pelajaran inti yang selalu kita bicarakan. Dan kita selalu mengulang-ulang pelajaran tauhid ini agar benar-benar membekas di dalam hati kita, di dalam ingatan kita. Tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhid. Kalau di dalam bahasa artinya menyatukan, membuat sesuatu menjadi satu. Ini di dalam bahasa. Tapi di dalam syariat, di dalam ilmu tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan segala sifat-sifatnya dan nama-namanya serta perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita belajar ilmu tauhid ini tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan daripada keislaman kita, keimanan kita dan keyakinan kita. Karena agama itu adalah tauhid. Islam itu adalah tauhid. Dan pelajaran tauhid ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hampir seluruh surat, bahkan seluruh ayat secara langsung ataupun tidak langsung adalah mengandung tentang pelajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi isi daripada Al-Quran itu secara keseluruhan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disimpulkan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Inilah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu surat di dalam Al-Quran ada namanya suratul Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ini yang mana asbab nuzul surah Al-Ikhlas ini, yaitu adanya orang-orang kafir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya mereka, coba terangkan kepada kami Tuhanmu itu dari nasab siapa? Terdiri dari apa? Dia bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah Al-Ikhlas ini adalah surat yang memurnikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama menganjurkan supaya kita banyak membaca surah Al-Ikhlas ini. Banyak kita membaca surah Al-Ikhlas ini agar kita diperkuat Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, wallahu ahad. Katakan dan yakinkan dengan seyakin-yakinnya dia Allah ahad. Ahad. Jadi Allah itu adalah Esa. Esa di dalam sifatnya, di dalam af'alnya. Jadi kita ini untuk menanamkan di dalam hati kita ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena secara teori kita bisa, tetapi secara praktek tidak semudah itu. Coba umpamanya, ketika kita dalam keadaan lapang, banyak duit, harta dan lain sebagainya, bagaimana perasaan ketergantungan kita kepada Allah? Dengan ketika tidak punya apa-apa. Mungkin di saat kita sedang cukup hidup, bahkan mungkin ada orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dalam keadaan tidak punya apa-apa, maka pada waktu itu benar-benar seseorang itu sangat ingat kepada Allah, merasakan berhajat betul-betul tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang kepepet, ketika segala sesuatu tidak ada lagi yang dapat diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, baru situlah kalau kita ingin mengoreksi tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu kita perlu untuk berusaha menanam keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, dalam ayat ini terangkan. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Jadi Allah esa. Keesaan itu adalah juga esa di dalam kita bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mempunyai sifat As-Samad. As-Samad adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tempat untuk dipinta segala kebutuhan makhluknya dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang bertauhid itu tidak boleh untuk berpaling di dalam berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya kita misalnya kita nak minjam motor atau sesuatu, minjam motor, mulut kita kepada seseorang yang kita hadapi, tetapi hati kita kepada Allah. Kita kepada Allah. Kita datang ke doktor, aku kepingin berobat. Mudah-mudahan aku sembuh. Tapi hati kita pada Allah, kepada yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahus Samad, Allah tempat meminta. Kita nak minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta sehat, minta rezeki, minta keberkahan, minta panjang umur dan lain sebagainya, minta pertolongan, minta perlindungan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh meminta sesuatu selain kepada Allah, walaupun yang dipinta itu hanya setetes air. Setetes air tak boleh kita, karena ini adalah tauhid. Ini adalah tauhid. Mentauhidkan Allah artinya di dalam kita beribadah, di dalam kita hal meminta, di dalam hal kita ketergantungan kita, bersandarnya kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Allah beranak, maka berarti Allah akan mati sebagai gantinya anak. Dan kalau beranak tentu ada waris. Maka oleh karena itu dijelaskan di dalam ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi surat Al-Ikhlas ini menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengenai tentang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di sini bahwa tauhid ini merupakan benteng yang sangat kuat. Dan dari sinilah seseorang muslim itu dapat melakukan ibadah, dapat melakukan ketaatan dengan ikhlas, menjadi orang baik, menjadi orang amanah, dari tauhid, dari tauhid. Sebab orang kalau tidak memiliki tauhid, bahkan amalnya pun akan menjadi keraguan bagi dirinya. Maka oleh karena itu ketika ada penyimpangan di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah itu syariat. Iman jadi rusak, amal jadi rusak,
Ya, agama jadi rusak. Ini ketika tauhid ada penyelewengan dan tidak ada suatu perkara yang sangat besar, musibah yang sangat besar, kecuali adalah terjadinya kerusakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya penyelewengan di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita lihat sekarang mana kelompok-kelompok yang menjuarakan mengajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatanya itu kelompok sesat. Katakan kelompok sesat. Ya, coba kita bayangkan. Karena ini memang sengaja supaya dikatakan sesat. Wahabi, Salafi sesat, Wahabi sesat. Ini supaya orang itu tahu. Ini memang sengaja. Orang-orang ahli syirik, orang-orang ahli bid'ah, ahli khurafat. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita supaya benar-benar perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian secara besar sebab-sebab rusaknya tauhid. Jadi ada sebab rusaknya tauhid ini. Yang pertama itu adalah karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Sehingga orang banyak yang berpaling dari mempelajari tauhid. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa tauhid itu dipandang sebelah mata, sehingga tidak menarik di dalam kajian-kajian. Bahkan lebih suka kita mendengar tentang fadailul a'mal, keutamaan di dalam beramal. Nah ini memang tidak salah kita mempelajari tentang keutamaan amal, tetapi jangan sampai tauhid kita tinggal sama sekali. Karena tauhid ini lebih daripada amal. Karena kata ulama, orang itu dianggap belum beramal kalau tauhidnya belum dia miliki. Karena orang tidak mengenal tauhid, dia akan jatuh kepada kesyirikan. Baik di dalam dia beriktikad, di dalam dia berkeyakinan, di dalam dia berbuat, ataupun di dalam dia berbicara. Ya, coba kita perhatikan. Kalau omongan orang yang tidak paham tentang tauhid, dia datang ke dokter umpamanya, dokter, tolong aku nak berobat, tak tolong sembuhkan aku. Tak tolong sembuh dengan dokter. Memang dokter itu penyembuh. Memang dokter itu tidak pernah sakit. Ya. Nah ini. Why? Kalau tidak makan obat tu mati aku. Ya kan? Jadi yang menyebut obat bukan Allah. Karena kita tidak bertauhid, akibat daripada tidak mempelajari tauhid, akhirnya apa? Omongan itu membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dinomor duakan, bahkan ditiadakan. Kalau aku tidak nolong, mati. Ini menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bicara seperti begitu? Karena dia tidak mempunyai tauhid. Tidak mempunyai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar tauhid. Karena pelajaran ini akan mengikiskan debu-debu kemusyrikan yang masuk kepada diri kita. Maka oleh kerana itu ulama-ulama tauhid ini, masya Allah,
Dimanapun sedikit mereka. Di zaman apapun sedikit mereka. Dan mereka akan bertentangan dengan orang-orang ahli syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengajar tentang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala selama 900 tahun. Coba bayangkan. Dah dapat orang 90. Artinya setahun dapat siku apa? Yang menerima ajaran tauhid. Karena pada waktu itu tauhid mulai. Apanya syirik mulai yang diajar oleh iblis. Itulah mulainya syirik. Memang dosa-dosa lain memang banyak. Tetapi ini dosa syirik. Yang pertama timbul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika meninggalnya orang-orang yang soleh pada waktu itu, maka dari generasi ke generasi iblis mengajar kepada manusia, menyerupai manusia, sehingga lama kelamaan manusia adalah menjadikan orang-orang mati sebagai Tuhannya, meminta di situ dan sebagainya, sampai ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian fanatisme buta terhadap nenek moyang. Apa yang ditinggalkan oleh leluhur harus diamalkan, diwariskan kalau mau selamat. Ini fanatisme, fanatiknya dengan leluhur. Dengan leluhur. Cobalah kita kaji leluhur kita itu sebelum datang Islam, keyakinannya apa? Sebelum datang Islam, mungkin 1000 tahun yang lalu. Islam ini pertama masuk dari mana? Dari Aceh. Kemudian terus sampai Jawa dan lain sebagainya. Ini nenek moyang kita. Maka oleh karena itu tugasnya para ulama pada zaman dahulu belum selesai. Sehingga walaupun banyak pesantren, banyak masjid, banyak organisasi Islam, tapi syirik masih tetap merajalela. Bahkan menjadi-jadi. Karena inilah katanya budaya. Kalau ditinggal, bahkan orang yang mengajar tauhid dianggap orang ini adalah anti apa? Anti leluhur. Dianggap Islam itu adalah untuk menghancurkan budaya nenek moyang. Maka dia wajib untuk ditolak. Ada yang mengatakan sedemikian. Padahal tidak demikian. Apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Sekarang coba kita balik ke rumah kita masing-masing, kita jangan di pucuk rumah kita ada apa? Tergantung. Ada tergantung. Itu siapa nyuruh tu? Nyuruh gantung. Gantung mengantung itu siapa? Inilah yang harus diberantas. Yang tidak sesuai dengan akidah kita, yang bergantung. Kita harus bergantung pada Allah. Sebab kalau kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar ke dalam api, apa katanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billah. Lempar ke dalam api. Karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu, karena dia yakin kepada Allah. Datang waktu dilempar tu, datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, minta tolong, ada keperluan? Tak perlu, aku sudah menyerahkan diriku kepada Allah. Atau malaikat Israfil, perlu diturunkan hujan, mati ya lampu apinya. Tak perlu, tak butuh, kata Nabi Ibrahim. Masya Allah, tak butuh. Bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam.
serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin. Api memang pada secara adat api menganguskan, tapi angus panasnya api siapa yang bikin? Allah. Allah yang bikin. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kuni barda wa salama ala Ibrahim. Jadilah api dingin Nabi. Begitu Nabi Allah Ibrahim masuk ke dalam api, dingin. Kemudian kata malaikat Jibril, itu bahaya, itu dingin. Wa salama, selamat. Sebab dingin bisa celaka. Selamat. Ini kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana wa kana abahum la yaqiluna syai'an wa hum yahtadun. Apabila mereka dikatakan ikutilah apa yang diturunkan Allah, qalu, mereka berkata. Jadi ketika Rasulullah SAW mendakwakan mereka, mengajak mereka supaya meninggalkan itu perbuatan menyembah berhala, meminta seling kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alai abaina. Kami ini cuma ngikuti nenek moyang kami. Nenek moyang kami ini, kami ngikut sebenarnya. Walau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yatadun. Walaupun bapak mereka tidak berakal, la yaqiluna syai'an walayatun, dan tidak mendapat petunjuk, walaupun perbuatannya itu tidak sesuai dengan akal yang sehat, tapi tetap diikuti. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala-berhala, kemudian mereka tanya, ya Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala Tuhan-Tuhan kami ini? Ya kata Ibrahim, itu yang besar itu. Coba tanyalah. Tanya kepada Tuhan-Tuhan kamu. Coba tanya. Mereka menyadari diri mereka sendiri. Oh iya. Baca dia ngomong. Ibarat kata kita, mana akal kamu? Dia ngomong, dia dah baca. Kamu sembah. Nah itu. Tapi karena memang karena manusia itu kalau sudah jadi kalau merokok, ibarat merokok ya, mohon maaf ya, merokok itu kalau sudah nyandu, dah paca, mak mana pokoknya aku mati aku nak merokok. Nah karena sudah dah paca dirubah lagi itu ya, apa namanya itu ya, dah paca dirubah mati bukannya, kata orang jangan ini syirik, mati aku tetap ngerjakannya, dah paca dirubah lagi, nah ini. Jadi sudah merupakan makanya di Mekah itu ya. Di Mekah itu orang yang paling tua menerima ajaran Rasulullah SAW itu cuma Abu Bakar Siddiq. Yang paling banyak itu adalah orang-orang muda. Kenapa? Karena keyakinan itu tidak pacak diubah lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah 11 tahun. Tak masuk. Itu Rasulullah SAW ya, berdakwah di Mekah. Yang tua-tua tidak pacak nerima lagi. Kenapa? Karena Allah sudah jadi budaya tu. Budaya tidak pacak dia ubah lagi. Sudah membudaya. Ya. Ukurannya mati merubah tu ukurannya. Nah itu. Rahimakallah. Kemudian juga taklid ya. Taklid buta ya, terhadap semua perkara-perkara tanpa penjelasan yang jelas. Jadi taklid buta cuma menerima saja, menerima.
Tidak dipikirkan dengan akal. Padahal kita sekarang ini sudah Masya Allah, dunia sekarang terbuka. Kalau dulu kita mungkin katonyo, tapi sekarang dalil. Ini dalilnya. Tak juga terima dalil. Ini ayatnya. Ya, ini ulamanya ngomong ini nih. Kalau kami ini mungkin coba ini. Tak terima. Nah ini. Karena taklid buta ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita ini tidak boleh taklid buta. Cuma ngikut baik. Tidak boleh. Memang ada hal-hal yang memang kita bertaklid, ngikutin di dalam perkara agama. Contohnya apa? Contoh niat ketika sholat, mau sholat. Dalam hadis cuma dikatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal dengan niat. Nah, waktu sholat itu di mana niat itu? Itu. Di mana niat? Ada sebagian ulama mengatakan di saat mau uduk lah niat. Ada mengatakan di saat berdiri, di saat-saat akan mengangkat takbir, itu niat. Ada mengatakan waktu Allahu Akbar. Nah, di sini kita baru bertaklid, baru kita ngikuti yang mana nak kita ikuti, pendapat imam mana? Imam Ahmad, Imam bin Hanbal, Imam Syafi'i. Boleh. Ya. Kalau memang sudah tidak ada, kita boleh bertaklid, mengikuti karena ini ulama. Ini mujtahid. Hal-hal yang tidak yang memang tidak ada jadi keluar, terkecuali kita mengikuti salah satu pendapat daripada ulama, boleh. Jangan semua kita bertaklid buta. Pokoknya ikut baik. Nah, tak akan menjadi sesat. Jadi perkara-perkara taklid itu di dalam masalah agama, apalagi masalah akidah, kita semua harus diteliti. Begitu juga berlebih-lebihan, ini akibat daripada rusaknya akidahnya. Berlebih-lebihan di dalam menetapkan kedudukan orang yang soleh, para wali Allah. Masya Allah. Bahkan seolah-olah mereka itu lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan. Coba kita hati-hati, kita lihat di YouTube, di Facebook gitu, ya. Itu ada sekarang timbul semua yang namanya Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya, keluar semua sekarang. Kita kalau tidak belajar tauhid, kita bisa bahaya keimanan kita. Ya. Ini wali ini dengan karomahnya, kalau dia datang ke kubur Rasulullah, dia bisa melihat ada tangan keluar dari kubur Rasulullah. Subhanallah, macam-macam ya. Coba kita bayangkan. Coba kita bayangkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib di dalam mengurus umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Udah datang ke kubur Rasulullah, keluar tangannya, ada kira-kira. Coba kita bayangkan. Itu sahabat lebih daripada wali Allah. Lebih daripada wali Allah. Sahabat itu kedudukannya sesudah Rasulullah SAW. Mereka itu sederajat dengan para nabi dan para nabi-nabi Bani Israel. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa orang-orang yang soleh umat Nabi Muhammad derajatnya sama dengan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Subhanallah. Umat Rasulullah SAW, para sahabat. Tapi tidak ada masalah Ali bin Abi Thalib umpamanya dengan Muawiyah umpamanya, masalah besar. Akhirnya dengan Utsman bin Affan umpamanya, Utsman bin Affan naik raja ke kuburan, minta kepada Rasulullah, ini pacak ngomong dengan Rasulullah, pacak bertemu. Masya Allah. Ada tak kira-kira? Dah kati.
Kok bisa ketemu dengan Rasulullah? Ini coba kita dengar, lihat gitu dia. Apa namanya? Ya, ini mohon maaf ini katanya dari ini karomanya kata bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Masya Allah. Ini penyesatan ini. Penyesatan akidah. Tidak ada seperti itu. Sehingga mendudukkan seseorang itu di atas segala-galanya. Coba. Dulu saya di Jawa. Ada apa namanya? Orang membaca setiap malam Jumat itu menakib Syekh Abdul Qadir Jailani, menakib itu dibaca. Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang ulama tauhid betul-betul. Tidak katik salahnya. Sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa salah Nabi Isa? Yang salah itu inilah, yang sudahnya ini, yang memuja-muja jadinya menjadikannya Tuhan. Itu juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang soleh, ulama tauhid benar-benar. Tapi yang salah bukan dia, yang salah ini apa namanya? Mendudukkan dia seolah-olah dianya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Ini salahnya. Di sinilah kita tidak boleh berlebih-lebihan. Khairul umur awsatuha. Sebaik gawe itu sederhana. Itu di dalam perkara ibadah kita tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi yang lain. Coba bayangkan. Jemaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu terapi yang harus kita lakukan agar kita tauhid kita. Pertama kita memang harus kembali di dalam urusan akidah ini kepada Al-Quran dan hadis. Kalau pendapat-pendapat ini, pendapat itu pacak kita terima dan pacak kita tolak. Tapi kalau namanya Al-Quran dan hadis kita wajib untuk menerimanya. Nah ini jadi tidak bisa. Kita kalau bicara tentang tidak pakai cerita-cerita, apalagi dongeng-dongeng itu tidak masuk itu. Tidak adanya tauhid seperti itu. Tidak ada. Jadi kita belajar tauhid itu memang alhamdulillah sekarang banyak para ulama-ulama kitanya, para ustad-ustad, yang mereka memang ahli, memang ahli mereka di bidang tauhid. Kita belajar di situ. Begitu juga apa namanya? Kita harus berhati-hati di dalam kita memilih bacaan ataupun mendengar ceramah. Bacaan-bacaan, Coba kita sekarang bacaan itu sekarang masya Allah, Kalau kita teliti, kita berhati-hati di dalam kita membaca kitab. Apa namanya? Begitu juga tentang masalah kajian-kajian. Jadi kita lebih berhati-hati. Maka oleh karena itu, standar kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga di samping kita berusaha, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dibimbing Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara kita beribadah, di dalam perkara kita belajar juga, supaya kita di dalam langkah kita itu tidak kita terjerumus kepada kesesatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dan bimbinglah kami segala urusan kami itu agar kami berada di dalam kebenaran. Ini minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat. Karena pada zaman sekarang adalah zaman yang benar-benar orang-orang yang mendakwakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul sangat diasingkan mereka. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan pertolongan dan dapat membimbingkan kita dan masyarakat kita di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja kajian kita tauhid kita pada dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah. Mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.